Kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang lemah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang baru mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah Allah, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara kita sebagai Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara membaca buku, kalau ada kata sebab itu, pada firman Tuhan ayat 12 mengatakan sebab itu. Dimanapun kita membaca buku, kalau ada kata sebab itu, karena itu berarti sebelum sesuatu ini dikatakan, ada sesuatu di belakangnya yang harus kita mengerti. Jadi jelas ya, ada sesuatu di belakangnya. Nah, karena ini dikatakan sebab itu. Sebab yang mana? Sebab itu yang sudah dikatakan sebelumnya. Ya, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi atas kamu. Saudara, salah satu yang akan terus menjadi pertempuran kita sampai kita ada di titik napas yang paling adalah dosa. Siapapun saudara, mau saudara jemaat biasa, mau saudara hamba Tuhan, peperangan kita tidak akan pernah selesai adalah peperangan terhadap dosa. Oleh karena itu kita harus mengerti. Karena kalau kita tidak mengerti, ada dua hal. Pertama, saudara merasa besar kepala, merasa rohani saudara sudah hebat sekali, dan saudara jatuh pada kesombongan rohani karena saudara merasa saudara sudah hidup lebih suci dari orang lain. Mungkin saudara tidak melakukan hal seksual, mungkin saudara tidak mencuri, korupsi, mungkin saudara tidak melakukan sesuatu yang biasa sehingga saudara masuk penjara. Tapi yakinkah saudara di pikiran saudara tidak berdosa pada Tuhan? Ketika saudara baru keluar dari pintu pagar, lantas ada orang yang tiba-tiba menyelip mobil saudara. Saudara, kita harus hati-hati di sini. Kita bisa jatuh ke satu ekstrim yang merasa diri kita sudah lebih benar, atau kita jatuh di ekstrim yang lain, frustrasi. Kenapa? Tiap kita berjuang melawan dosa, tergeletak kalah lagi. Bangkit lagi satu minggu, tergeletak lagi, bangkit. Kita menjadi orang Kristen yang terus jatuh bangun dalam dosa, tidak pernah bertumbuh dan memenangkan pertempuran ini. Oleh karena kita harus mengerti bagaimana kita bisa menang atas dosa. Nah, saudara, ketika Paulus menulis kepada jemaat di Roma, ini adalah jemaat-jemaat yang masih berdosa. Ini jemaat yang masih berdosa, bukan steril dari dosa, bukan, masih berdosa. Di Roma juga banyak sekali dosa, dan yang melakukan adalah orang-orang Kristen.
dari pasal 4, pasal 5, pasal 6. Paulus di sana sedang berbicara tentang Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan. Jadi Paulus di sana berbicara tentang Kristus yang telah mati dan Kristus yang telah dibangkitkan. Dan ketika kita percaya kepada Kristus yang telah mati yang telah dibangkitkan itu, maka Paulus mengatakan di dalam pasal yang keempat, kita mempunyai iman yang sama dengan iman Abraham. Abraham memang tidak tahu karena dia lahir jauh ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Tetapi iman yang dipercayai Abraham ketika Tuhan menyuruh dia berangkat dari Ur Kasdim pergi ke tanah Kanaan, dia tidak lihat, tapi dia percaya. Iman seperti itulah yang membuat kita sekarang pasti diselamatkan. Itulah dikatakan Paulus, sebab itu. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Sekarang, banyak orang sudah menjadi Kristen, tetapi dia berjuang melawan dosa dengan kekuatannya sendiri. Dia merasa dia mampu, akhirnya dia akan tergeletak. Saudara itu seperti apa? Itu seperti swing-door. Saudara tahu swing-door atau pintu lipat? Bagaimana itu swing-door? Coba saudara buka, semakin lebar itu swing-door, semakin hebat juga tamparannya, kembalinya. Coba buka itu swing-door. Ada pintu kan yang dia terlipat dua begini ya. Coba saudara buka dia pelan-pelan, dia juga kembali pelan-pelan. Tapi saudara coba buka begini kuat, kembalinya juga kuat. Sama seperti itu jika kita melawan dosa dengan kekuatan kita. Semakin saudara kuat melawannya, oke, saudara tahan 1 minggu, 2 minggu, semakin mumpet di kepala saudara itu dosa itu, kepingnya meletus. Saudara tahan lagi, oke, saudara masih menang. Tambah bertumpuk dia. Sampai satu saat dia jebol, pras, jatuh lagi, bangkit lagi, kebodohan yang sama dilakukan lagi, tahan 1 minggu, tahan 2 minggu, tahan 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, berlet, jatuh lagi. Alkitab tidak pernah menyuruh kita seperti itu melawan dosa. Itu sebabnya 13 dikatakan apa? Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi, baca sama-sama saudara. Tetapi, serahkanlah dirimu kepada Allah. Datang pada Allah saudara. Katakan, Tuhan, berkali-kali saya kalah pada dosa. Saya serahkan diri saya kepada Tuhan. Tolong saya. Saudara akan melihat cara saudara melawan dosa akan sangat-sangat berbeda dengan cara yang pertama. Saya mengkonseling mahasiswa saya. Jadi mahasiswa ini dari sejak SMA terbiasa menonton film porno. Setelah masuk SD pun itu jadi kebiasaannya. Tetapi mungkin karena terus menerus dengan lingkungan SD, hatinya tidak tahan lagi. Karena dia tidak tahan, dia datang. Tidak apa-apa, dia tidak dihukum karena dia datang sendiri. Di sekolah kami, kalau kedapatan akan dihukum. Tapi kalau datang mengaku sebelum kedapatan, tidak akan dihukum. Akan ditolong. Nah, apa yang dia lakukan? Sama seperti tadi. Setiap dia jatuh, dia menangis, dia akan dilaki lagi. Oke, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu jatuh lagi. Berulang-ulang.
Saya memanggil mereka kata anak, karena anak saya sendiri umurnya sudah lebih tua dari mereka. Hah? Saya bilang, kau seperti bendungan, ya. Semakin kau tutup, semakin airnya semakin tinggi. Semakin tinggi air bendungan, semakin mungkin bendungan itu rubuh. Itu semakin jalannya apa bagaimana? Nah, ini sudah ilmu orang psikologi. Bikin banyak pintunya dia keluar, sehingga tekanan air itu tidak banyak. Nah, apa pintunya? Salah satu jelas kegiatan orang di kampus kami banyak kegiatan. Kedua dengan berolahraga. Ketiga dengan ada banyak cara sekali dia. Tetapi yang saya katakan tadi adalah menyerahkan dirimu kepada Allah. Dan saudara, saya tidak mengatakan dia sudah lepas 100%. Tetapi saya ingin mengatakan kepada saudara, dia sungguh sudah jauh berbeda dengan cara lama di mana dia menangani hal itu. Dan saya percaya di atas satu titik akan lepas dari itu. Nah, saudara, mari kita lihat. Saudara, apa yang terjadi sebenarnya dengan tubuh kita dalam berperang melawan dosa? Saudara, pada waktu Adam menciptakan, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan hanya menggunakan dua zat, kan? Pertama panah, dia bentuk manusia. Kemudian Allah menguruskan nafas lingkungan kepada manusia. Itu yang dikatakan Allah. Ya, jadi kita hanya mengenal tubuh dan roh. Tubuh Allah buat dari tanah, dan kepada tubuh dari tanah yang Allah menguruskan nafas hidup, maka kita mengatakan manusia itu. Tetapi begitu manusia hidup itu, saudara, begitu manusia hidup, maka tidak unsur dalam diri kita manusia yang berbeda. Yang pertama tubuh kita, Alkitab tadi mengatakan tubuh yang fana, ayat 12. Yang kedua, pikiran kita, sebab tidak mungkin manusia hidup tanpa berpikir. Ya. Dan yang ketiga, roh kita yang dikhususkan Allah itu. Nah, saudara lihat, manusia itu terakhir dalam Taman Eden. Adakah mereka malu? Nah, setiap sore dikatakan mereka bertemu dengan Tuhan Allah dalam keadaan telanjang. Adakah Allah melarang mereka telanjang? Akhirnya tidak mengatakannya. Adakah ada bertawa kemudian lagi telanjang? Tidak. Kenapa, saudara? Karena dosa belum ada. Dosa belum ada. Sehingga ketelanjangan tidak dilihat dari segi daging. Tetapi ketika dosa sudah mulai masuk, mulai kacau. Alkitab mengatakan manusia itu malu ketika Tuhan Allah cahaya. Siapa yang berdosa? Hawa. Siapa yang dicari Tuhan? Laki-laki yang dicari. Dan ketika dicari mereka sembunyi. Kenapa? Alkitab katakan malu. Maka mereka menutupi dengan daun, kan? Kok dulu tidak malu? Kok sekarang jadi malu? Ada yang berubah kan? Dulu sedikit telanjang, sekarang telanjang betul? Tidak. Nah, ini sebabnya sekarang iblis telah membuat semua yang baik menjadi kacau. Dan Alkitab mengatakan, ketika dosa sudah mulai masuk, manusia itu di bumi, Kejadian mengatakan semakin jahat. Kenapa, saudara? Kenapa manusia yang tidak berdosa itu bisa ditipu oleh iblis? Rohnya belum berdosa, tubuhnya belum berdosa. Tapi kita melihat dalam narasi-narasi dari Kejadian 1, 2, dan 3 itu, di
pikiran manusia yang digoda oleh iblis. Apa yang disebut sama Hawa? Tidak boleh kan makan buah ini? Dengan kalimat itu pikiran Hawa mulai diganggu. Maka Hawa terpancing. Sebenarnya dia tidak perlu menjawab iblis kan? Dia terpancing kan? Oh tidak, dia terpancing berbicara dengan iblis. Itu yang selalu kita lakukan, saudara. Kita terpancing dengan tipu daya iblis. Ingatlah, kapanpun Anda bertemu dengan godaan dari iblis, jangan pernah bertukar pikiran dengan iblis, saudara. Kalah. Jangan pernah bersoal jawab dengan iblis, saudara akan kalah. Yesus sudah memberi contoh kepada kita pada waktu yang ada dalam bumi. Setiap iblis menggoda dia katakan ada tertulis. Iblis datang lagi, ada tertulis. Saudara, pikiran kita adalah medan di mana daging tubuh kita bertempur dengan iblis. Medan pertempuran yang battlegroundnya adalah pikiran. Roh saudara selalu ingin mengikut Tuhan, saya tidak ragukan. Tetapi daging saudara lemah. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus apa? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu kebenaran saudara. Dan itu kebenaran pada saudara dan saya. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Dan itulah sebabnya kitab Galatia 5 mengatakan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita harus terus-menerus dipimpin oleh Roh. Galatia 5 itu intinya saudara. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Mari kita buka Galatia 5. Biar saya membuka, saya baca terus. Ya, Galatia 5:16. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Saudara, banyak orang di luar sana hidup oleh Roh dipresentasikan dengan bahasa Roh, dipresentasikan dengan gerakan-gerakan yang saya tidak mau menyalahkan saudara. Tetapi inti daripada Roh Kudus adalah membuat kita untuk benar atas dosa. Tidak ada yang lain saudara. Mau beribukan saudara angkat tangan, mau beribukan saudara gemetar, mau beribukan saudara berbahasa Roh, namun saudara tetap takut kepada dosa. Tidak ada. Apabila saudara berbicara menipu orang yang hidup di situ, seperti saya penuh dengan Roh, padahal saya juga sama dengan yang lain-lain. Itu sebabnya kita harus berpikir tentang ini dengan benar. Pikiran kita adalah battleground, medan peperangan. Dulu ada guru saya sudah tua, namanya Pak Silai. Dia pernah bilang begini sama saya di kelas waktu saya masih sekolah ambil SDA. Dia katakan, kapanpun kamu berjumpa dengan dosa seksual, jangan pernah kamu merasa hebat dan menantang. Lari, meskipun kamu berbuat dalam nama Yesus, lari. Saya waktu itu tidak bisa terima. Saya pikir bukan nama Yesus itu keras
Ini nasihat dari seorang guru yang sudah tua, yang sudah penuh dengan pengalaman hidup. Dia katakan kepada kami di kelas, kapanpun kamu menjumpai dosa seksual, segera lari. Tidak perlu berdoa dalam nama Yesus, lari. Sekarang saya aminkan itu. Dan itu firman Tuhan. Saudara ingat Simpson dengan Delila? Disuruh lari bukan? Simpson disuruh, Simpson lari. Tapi apa kata Simpson? Dia pergi mendekati Delila. Satu kali dia menang, dua kali dia menang, tiga kali. Terus mari kita berdiri menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh bertumbuh dalam kesucian dan kekudusan Tuhan. Kita gereja persekutuan anggotanya tidak tahu. Tapi saya percaya kalau kita semua bertumbuh dalam kebenaran Tuhan, itu jauh lebih penting. Saudara, Martin Luther dalam 95 dalilnya, di dalil 92, 93, 94 menekankan ini. Salib Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus. Karena pada waktu itu gereja Katolik sudah membuat orang bisa diampuni dosanya dengan menjual surat pengampunan dosa. Dan Martin Luther menentang. Dan hari ini kita belajar bagaimana kematian dan kebangkitan Kristus itu telah membuat kita bisa menang atas dosa. Kita ikuti bacaan. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Perhatikan saudara. Tetapi yang sekarang hidup. Jadi bayangkan kalau dosa hadir di depan saudara dan saudara itu sudah mati, kira-kira saudara bereaksi tidak terhadap dosa ini? Ayo jawab. Saya tanya sekali lagi. Sekarang dosa dihadirkan kepada saudara. Alkitab mengatakan saudara sudah mati bagi dosa. Kira-kira saudara bereaksi tidak terhadap dosa ini? Ayo. Tidak. Jelas tidak. Saudara sudah mati bukan? Dan inilah ditunjukkan pada waktu kita dibaptis. Perhatikan ayat 4 dari bacaan tadi. Pasal 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita sudah mati. Jadi kapanpun dosa mendatangi saudara, ingat, katakan kepada dirimu, saya sudah mati untuk itu. Gak usah lihat lagi, ya. Gak usah juga lihat yang begini. Ditutup matanya dan dibuka mulutnya. Katakan kepadanya, saya sudah mati bagi dosa. Tidak ada hidup yang lebih menyenangkan Tuhan daripada hidup yang seperti ini, saudara. Banyak orang yang punya harta yang banyak ingin mempunyai hidup yang seperti ini, tapi mereka tidak bisa baik. Saudara mungkin cukup hidup hari ini, besok cari lagi bukan? Tapi saudara mempunyai kekayaan saudara yang luar biasa, dan itu menjadi sukacita saudara. Katakan saya sudah mati bagi dosa, dan sekarang saya hidup supaya melakukan apa yang benar. Saudara yang kasih, dan serahkanlah anggota-anggota tubuh kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Mulut kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita,
kita lagi. Kalau ibu-ibu yang paling sulit katanya jaga perut ya, saya tidak tahu. Katanya, ya. Kalau kami laki-laki jaga tangan, karena cepat sekali nih, ya. Apalagi kalau orang bapak kan, cepat dia, emosinya tinggi. Saudara, pikiran kita menjadi merah peperangan antara kehendak roh dengan kehendak tubuh kita. Itu sebabnya ketika Allah pertama-tama membaharui kita, bukan bertobat yang terlebih dahulu, yang terlebih dahulu adalah dilahirkan kembali. Sulit. Nikodemus yang mengajar sekaligus imam berimam pun sulit mengerti. Dalam Yohanes 3 dikatakan, dia tanya kepada Yesus, bagaimana Tuhan orang yang sudah besar masuk kembali ke dalam rahim ibunya? Salah dia berpikir. Yesus berbicara tentang hal rohani, dia berbicara tentang jasmani. Tidak ketemu. Ya. Yesus bicara tentang hal rohani, dia bicara tentang hal jasmani. Padahal dia adalah guru agama. Tidak main-main dia, makanya dia kemana-mana. Malulah kalau datang siang-siang dilihat orang, dia sudah belajar lagi sama musuh kita. Makanya dia kemana-mana. Tapi dia tahu apa yang dia lihat Yesus ini benar. Jiwanya gelisah. Tidak main-main kalau sekarang pada waktu itu sebagai seorang imam, guru, dia berani datang kepada Yesus yang dibenci oleh orang Israel itu tidak apa. Dan saya sedang berpikir sudah berluap-luap itu dalam hati dia itu, ya. Ini berani. Bagaimana ya saya datang dia ya? Dia datang malam kan? Dalam pikiranku mungkin dia datang ini. Ketika dia bertemu dengan apa yang dia sekarang, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Banyak orang berkali-kali bertobat saudara, tapi dilahirkan kembali. Itu sebenarnya kalau kita melihat dalam Yohanes 3 itu, Yesus kasihan melihat orang ini. Mari kita sekarang lihat. Yesus kasihan melihat Nikodemus ini. Itu sebenarnya Yesus tidak akan memperpanjang lagi cerita itu. Yesus tidak akan memperpanjang lagi bagaimana dilahirkan kembali. Tapi Yesus langsung masuk ke titik poin di katakan 15, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Itulah makna kelahiran baru. Baru setelah itu kita masuk di tahap selanjutnya, bertobat. Tapi sekarang sudah terbalik-balik nih semuanya. Terbalik-balik, ya. Yesus tidak mau membuat Nikodemus pusing. Dia langsung bilang, setiap orang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Luar biasa. Saudara, saya ingin mengakhiri Bapak ini. Itu sebabnya kita tidak perlu berjuang seperti yang saya katakan tadi. Tentu ada perjuangan di atas, tapi tidak seperti yang tadi sehingga kita menjadi frustrasi. Kita tidak tahu ada dari Tuhan. Kenapa saya terus minta-minta menakal? Cara saudara menyelesaikan dosa-dosa. Dan hari ini Tuhan katakan, serahkan kepada Tuhan. Ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Perhatikan saudara. Beda berdosa, beda dengan dikuasai
sendiri, saudara akan jadi frustrasi. Ya, kalau dikuasai, berarti kita ada dalam kendali orang itu namanya dikuasai. Kalau berdosa, kita masih bisa berdosa, karena kita memang hidup tubuh yang fana. Tubuh ini fana sekali, dan ini menjadi sasaran iblis selalu tubuh ini. Tidur jauh malam, besok pagi pasti kita akan sedikit lebih cepat malam. Kenapa? Karena tidurnya kurang. Tubuh kita ini memang sasaran iblis. Tapi kalau kita dikuasai dosa, itu beda. Memang kita menikmati itu dosa. Ya, senang kita di dalam dia. Besok bikin lagi, tidak ada masalah. Ya. Alkitab tidak mengatakan bahwa kita tidak berdosa. Pertama, yang 1:9 mengatakan, jika kita berdosa, maka Allah adalah setia dan adil. Jika kita mengakukan dosa-dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Untuk siapa yang ditulis? Untuk semua orang dunia yang tidak. Itu ditulis untuk saudara dan saya, orang-orang Kristen yang masih berdosa, bisa berdosa. Ayat itu ditulis untuk itu, supaya kita tidak frustrasi. Itu supaya kalau kita berdosa, langsung aja datang sama Tuhan. Tidak usah bikin pencitraan lagi, alasan sana sini. Datang saja pada Tuhan. Tuhan, saya sudah berdosa, ampuni saya. Firman Tuhan katakan, jika kau mengaku dosamu, Dia akan setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu. Tetapi beda dengan orang yang dikuasai dosa. Ini memang sedang dikuasai orang ini. Ya. Suruh belok kiri, belok kanan, turun. Firman Tuhan katakan, kamu tidak akan dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Tuhan, tetapi di bawah kasih karunia. Saudara, puji Tuhan. Tuhan telah menetapkan kita menjadi orang-orang yang menang, bukan karena hebat kita. Ada lagu kan kata-kata, bukan karena kebaikanku, bukan karena gagah rupaku, ya, bukan karena saya, tetapi karena saya adalah kasih karunia. Luar biasa, saudara. Ya. Bicara tentang kasih karunia Tuhan, luar biasa. Siapa saya? Siapa saudara yang telah mengasihi saudara? Itu sebabnya saudara, dalam semangat seperti ini, mari kita layani terus pekerjaan Tuhan dengan menerus membangun diri menjadi orang-orang yang suci tangannya, bersih pikirannya, karena dia ada di bawah kasih karunia. Paulus mengatakan, setelah dia bergumul dengan dosa, dia katakan kepada jemaat di Korintus, itu sebabnya terlebih suka aku dalam kelemahanku, sebab ketika aku lemah, aku kuat. Bukan dia katakan terlebih suka aku dalam kemegahan kemenangan atas dosa. Dia katakan, reduli dalam dagingku, 3 kali aku minta kepada Tuhan, mengganggu sekali dipuri. Tuhan bilang, cukuplah kasih karunia Kau. Ya, itu ayat itu. Itu sebabnya terlebih suka aku bermegah atas kelemahan, sebab ketika aku lemah, aku kuat. Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Ketika aku lemah, aku kuat. Heran saudara? Heran. Tapi itulah
Barang siapa kehilangan nyawanya akan memperoleh nyawanya kembali. Masa dia hilang nyawa, dapat nyawa. Tapi bukan Tuhan. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya kembali. Hari ini kita mendengar bagian kembali dari Paulus ketika rumah aku. Terima kasih untuk firman Tuhan.